Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 19 Januari 2022, hari biasa pekan yang kedua. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup ini. Semoga kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada orang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan Dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian bersekongkol untuk membunuh Dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Rupanya orang ini stroke tangannya. Sudah lama atau encok rematik. Sakit apalagi pada musim dingin. Menderita artritis. Dan mengapa Yesus menyembuhkan pada hari Sabat? Karena biasanya orang-orang tak berdaya pada hari-hari biasa tidak mempunyai kesempatan mendekati Yesus. Orang berebutan dan orang sakit tidak pernah punya kesempatan. Maka Yesus mengambil satu jalan untuk menyelamatkan dan menyembuhkan mereka, mengambil pada hari Sabat, karena pada hari Sabat orang-orang semuanya pergi ke Bait Allah dan berdoa. Namun dalam Injil ini ada juga beberapa orang yang mengikuti Yesus. Kenapa? Untuk mengamat-amati perilaku atau tindakan Yesus. Dan Yesus tidak pernah repot dengan semua yang terjadi. Pokoknya Dia hanya mempunyai satu tujuan, untuk menyembuhkan orang. Maka dengan berbagai macam cara Ia bertanya, seperti pada Injil pada hari ini, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Orang tidak menjawab. Dalam hatinya tahu harus berbuat baik. Tetapi hari Sabat membuat mereka takabur. Takutnya berkelanjutan, takutnya amat sangat, sehingga gemetar kalau ada sesuatu yang harus dilakukan. Inilah kekurangan hari Sabat, membuat orang takut mati, takut dihukum sama Tuhan. Sepertinya Tuhan itu kejam kalau pada hari Sabat kita melakukan kebaikan. Dan Yesus ingin memberantas mereka punya pikiran, mengajak kembali mereka berpikir untuk berpikir positif. Ya, sehingga hari Sabat memang ditujukan untuk manusia, dan manusia bukan untuk hari Sabat, menjadi budak hari Sabat. Tetapi hari Sabat merupakan patokan umum
untuk istirahat dari pekerjaan, kemudian membaca Taurat, berdoa. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu hal-hal yang spesial. Dan dari hal-hal spesial inilah yang ingin Yesus sampaikan, bahwa biarpun pada hari Sabat kalau melakukan hal yang baik tidak akan ada hukumannya, tetapi yang ada adalah hukum kasih. Maka Yesus terus mendrill mereka untuk terbuka pikiran dan hati mereka. Namun tetaplah sampai saat ini hukum Sabat tetap merupakan hukum yang kaku dan beku. Tapi Yesus tetap memberikan pencerahan dan melaksanakan tindakan-tindakan cinta kasih bagi semua orang. Dan tentu saja harus kita perhatikan dan kita ikuti. Semoga kita juga tanpa melihat hari itu baik atau hari kurang baik, tetap melakukan cinta kasih dalam lingkungan kita. Tuhan memberkati.